لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله في شهر رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أما بعد إخواني اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam setiap khotbah naik atas mimbar, tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami dan jamaah sekalian selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, menambah kadar amal soleh dan mengurangi kadar mungkar kita pada Allah. Karena dengan modal takwa ini sajalah kita bisa mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita tentu masih ingat hari Kamis malam Jumat kemarin, yaitu akhir bulan Syawal, ketika sembilan benamnya mentari di senja hari berwarna jingga bercampur putih melati, disusul beduk ditabuh dan azan dikumandangkan muadzin dari tingginya menara-menara masjid. Maka saat itulah kita ucapkan marhaban ya syahrul Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita tahu dalam bulan ini Allah menghidangkan sekian banyak hidangan, baik hidangan jasmani lebih-lebih hidangan rohani berupa pahala yang pahalanya lebih besar daripada pahala ketika di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ketika kita ibadah sholat wajib digandakan 70 kali, ketika ibadah sholat sunnah disamakan dengan ibadah wajib pahalanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam bulan ini kita mempunyai ibadah yang sangat istimewa yang ini yang berupa kewajiban, yaitu ibadah puasa. Maka kita bersama berjalan-jalan sejenak untuk melihat apa yang tertera dalam dalil-dalil tentang puasa. Paling tidak ada 5 sumber dalil yang bisa kita ambil tentang puasa ini. Yang pertama, sumber dalil dari Al-Quran. Yang kedua, dari hadis Nabi Al-Mu'in. Yang keempat, dari kitab Ihya Ulumuddin. Dan yang kelima, dari kitab Risalatul Usaid. Baiklah, yang pertama dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Yang artinya secara bebas, wahai orang-orang yang bertakwa beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan alaikum syiyam, kepadamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum engkau, supaya engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ma'asyiral muslimin, yang wajib bukanlah orang selain kita, artinya hanya orang-orang
beriman saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Dan tujuan berpuasa tak lain dan tak bukan adalah menjadikan kita insan yang takwa kepada Allah. Sekali lagi, karena hanya dengan bekal iman takwa inilah Allah akan menjadikan kebaikan kita baik di dunia lebih kebahagiaan di akhirat. Kita mengambil sumber dari hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma imanan wa ihtisaban qaddama min zambi. Artinya, barang siapa yang beriman di bulan Ramadan ini dengan iman dan mengharap ampunan dan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin jama'atul Allah. Begitu banyak indahnya maghfirah, hikmah, ibn minanar yang Allah berikan pada kita di saat bulan-bulan Ramadan ini. Selanjutnya, dalil yang ketiga, kita mengetahui bahwa kita fikih yang dikarang oleh di dalam kitab ini banyak dijelaskan sekali sehubungan dengan puasa, baik niatnya, rukunnya, hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala untuk puasa itu. Di sana disebutkan juga bahwa puasa itu cikal bakalnya dilakukan pada tahun kedua Hijriah, yaitu kalau sekarang sudah tahun 1440 Hijriah, maka kita sudah menjalankan puasa Ramadan sebanyak 1439 tahun. Lama sekali. Maka dari itu mari kita juga berbahagia karena kesempatan untuk menikmati dengan Allah berupa puasa Ramadan ini, walaupun dalam kondisi yang terbatas adanya pandemi COVID-19 yang kita rasakan baik Indonesia maupun luar negeri. Dalam kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan bahwa pada khusus bagi umat Islam dan termasuk maklum doruri, artinya semua umat Islam sudah memaklumi, semua umat Islam sudah mengetahui bahwa ini adalah wajib, semua ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Maka tidak ada interpretasi dari umat Islam atas kewajiban ini, karena kita tahu bahwa puasa masuk min arkanul Islam, rukun Islam yang kelima, yaitu puasa itu sendiri. Dalil dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab semua umat Islam mengetahui ini, dikarang oleh Hujjatul Islam Asy-Syaikh Al-Imam Ghazali yang nama lengkapnya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ayahnya bernama Muhammad, kakeknya bernama Muhammad, kakek buyutnya bernama Muhammad. Menurut riwayat, beliau sambung susunannya ke atas itu Muhammad. Masya Allah, saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau menukil hadis Nabi bahwa setiap amal soleh atau setiap kebaikan oleh Allah dibalas 10 kali sampai 700 kali. Tetapi puasa, menurut Allah, puasa ini adalah untukku, maka hanya akulah yang bisa memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Maka berbahagialah kita yang bisa berpuasa Ramadan ini, karena hanya Allah yang memberikan hadiah yang terbesar. Bahkan hanya Allah yang beri, karena pahalanya lebih besar daripada 700 kali seperti ibadah-ibadah yang lain. Ma'asyiral muslimin jama'atul rahimakumullah. Menurut Imam Al-Ghazali juga di kitab Ihya Ulumuddin bahwa
manusia di dalam berpuasa itu mempunyai 3 tingkatan derajat. Yang pertama puasa umum, yang kedua puasa khusus, dan yang ketiga puasa khusus dari yang khusus. Apa artinya? Puasa umum adalah puasanya orang-orang yang hanya menahan lapar, dahaga dan syahwat yang lain, tidak membebaskan anggota lain di dalam berdosa, hanya bisa menahan lapar dan dahaga. Ini perlu juga, ini baik juga, tetapi alamnya kalau kita bisa naik ke derajat yang lebih tinggi, yaitu puasa khusus yang kedua. Apa itu puasa khusus? Puasa khusus menurut Imam Al-Ghazali adalah puasanya orang-orang yang bisa menjaga anggota tubuhnya dari berbuat dosa. Dia bisa menjaga lisannya dari bergunjing. Dia bisa tangan, kaki, mata, telinga dan anggota badan lainnya untuk tidak berbuat dosa. Ini yang lebih berat daripada tingkatan puasa yang pertama. Tetapi yang lebih tinggi lagi, yaitu puasanya khusus ma'al khusus, yaitu puasanya khusus dari yang khusus. Ini menurut Imam Al-Ghazali adalah puasanya hati. Benar kita menahan lapar dan dahaga, benar kita memang menjaga dari berbuat dosa, tetapi tidak lupa kita harus bisa menjaga hati dari hal yang mengotorinya. Menjaga hati supaya tidak terbawa nafsu duniawi, tidak mengambil duniawi yang bersifat duniawi. Kalaupun mengambil sedikit, itu untuk kemaslahatan, untuk ibadah kepada Allah, tidak ada niat yang selain. Jamaah Jumat rahimakumullah, itu yang disampaikan oleh Syekh Islam Al-Imam Ghazali. Yang kelima, yang terakhir adalah kita ngambil kitab dari kitab Risalatul Qusyairi. Kitab Risalatul Qusyairi ini ditulis oleh Syekh Abdul Qasim Abdul Karim Al-Wazim Al-Qusyairi An-Naisaburi, atau disebut Imam As-Qusyairi. Para habaib, para kiai sudah banyak mengambil pengajian dari kitab tersebut, karena kitab tersebut merupakan kitab induk tasawuf. Di kitab tersebut menyesuaikan Al-Quran. Banyak juga yang kita lihat para sufi kesufiannya, tetapi seolah-olah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi di dalam kitab ini para ulama sepakat tidak ada pertentangan Quran, hadis dan tasawuf yang ada digunakan oleh para sufi. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa nasihat yang bisa kita ambil dari kitab Risalatul Qusyairi sehubungan atau beliau menukil pendapat kunci dunia adalah kenyang, sedang kunci. Maka dari itu, kalau kita perbanyak berpuasa, perbanyak menahan lapar, karena dengan ini kita ibadah lebih banyak, hati menjadi terang. Selain itu, menurut Yahya bin Mu'ad, lapar atau puasa diibaratkan cahaya api, dan syahwat diibaratkan kayu yang dapat dibakar, yang apinya tidak akan mati sebelum membakar pemiliknya. Jemaah Jumat rahimakumullah, para salikin, para ahli tasawuf, para sufi telah banyak melakukan puasa ini, baik wajib maupun sunnah. Bahkan akan juga di suatu negeri yang banyak para sufinya, ketika siang hari, ketika makan di jalanan orang, saking banyaknya orang yang berpuasa setiap hari selain bulan Ramadan, maka ketika ada orang makan, orang sana atau orang gila yang tidak tahu bahwa hari itu banyak sufi-sufi, ulama-ulama yang berpuasa.
Semoga Allah menjadi ahli Ramadan, ahli ibadah, ahli amal soleh, ahli amilah di dunia wal akhirat, bisa menjadikan kita bahagia di dunia wa dunia wal akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت الخير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ikhwani ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat والأنبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ والبخل بك من غلبة وقهر الرجال. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف والشدائد وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك لا تخلف الميعاد. آتنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى